syair dari Allah. Untuk siapa? Untuk umat Nabi yang hidup di akhir zaman. Syaratnya apa? Syaratnya mereka meniru habis para sahabat dalam beragama. Mereka tiru habis para sahabat dalam beragama. Mungkin ada yang tuan-tuan yang bertanya, Ustaz, oh Buya yang kami muliakan, kenapa kita tak tiru Rasulullah saja langsung? Kalau ada ayat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Iya, kita niru Rasulullah pasti, tetapi ada top model di mana mereka bukan Rasul. Mereka manusia biasa kayak kita, ada emosi, ada marah, ada unsur-unsur kemanusiaan lengkap. Itu adalah pada para sahabat. Ketika mereka berhasil dan dipuji-puji oleh Allah, bahkan Allah merekomendasikan kita meniru mereka, maka otomatis para sahabat sebagai manusia biasa ini bisa kita teladani dengan utuh, Bapak-bapak. Nah sekarang guru Imam Syafi'i, dia adalah ahli hadis nomor 1 dunia, nomor 1 dalam artian urutannya. Dia yang paling pertama membukukan hadis Nabi SAW. Siapa namanya? Guru Imam Syafi'i. Dan dia adalah pendiri mazhab Maliki. Dia mazhab Maliki. Dia adalah Imam Malik bin Anas. Imam Ahmad bin Hanbal paling junior. Dia adalah yang jenjang keempat. Imamnya para ahli hadis memang beliau, Imam Ahmad bin Hanbal. Tetapi Imam Malik bin Anas, dia adalah orang pertama yang membukukan hadis Nabi yang disebut kitabnya dengan kitab Al-Muwatta. Apa kata Imam Malik bin Anas? Mirip dengan kata beliau dengan yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Semoga Allah mulia rahmat kepada mereka. Imam Malik berkata, bila tuan-tuan ingin mengikuti para sahabat, mulailah ikuti dari sifat 5 sifat utama mereka. Bila tuan-tuan berhasil meniru dan mencipta 5 sifat utama para sahabat, maka tuan-tuan akan dimudahkan oleh Allah untuk mengikuti sifat-sifat mereka yang lain. Jadi mulai meniru sahabat itu startnya dengan 5 ini. Kalau yang 5 ini sudah ada, sudah menjadi kepribadian karakter yang tak terpisahkan dari diri kita, seluruh setelan para sahabat, sifat-sifat para sahabat dengan mudah tuan-tuan akan bisa kita contoh. Yang pertama, sholatul jamaah. Sholat berjamaah bagi para sahabat, sholat jamaah itu adalah harga hidup. Mereka tak mau lagi hidup kalau tidak ada sholat berjamaah. Mereka merasa hidup ini baru berarti, penantian menuju kematian baru menyenangkan selama di dalamnya ada sholat berjamaah. Tapi kalau sholat berjamaah sudah tidak ada, atau ada di antara mereka yang sholat berjamaahnya kebablasan, sholat berjamaahnya tidak ikut, akan di dalam penyesalan mereka. Hampir-hampir tidak kita baca, tidak kita dengar ada sahabat yang sholat berjamaahnya masbuk. Hampir-hampir tidak ada. Semuanya sholat tepat waktu. Kalau ada yang tidak datang, Nabi Muhammad pasti langsung bertanya, fulan mana? Fulan mana? Di absen dulu oleh Rasulullah. Di absen dulu. Setelah Rasulullah sebelum sholat, di absen dulu. Mana si fulan? Saking lengkapnya mereka, jarang Rasulullah bertanya mana fulan. Juga dalam kitab-kitab sejarah para sahabat, langka ada sahabat yang sholatnya masbuk. Jangankan nggak sholat berjamaah, ya masbuk malah ajaran apa? Ini adalah karakter pertama. Coba Bapak dengar, Bapak ingat tidak bagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika sholat asar berkumandang azan asar, sementara beliau sedang di kebunnya. Kebunnya itu Pak, termasuk kebun kurma terbaik dan tempatnya paling strategis di kota Madinah Al-Munawwarah. Beliau sedang membersihkan dan merawat kurmanya. Tinggal 1 batang lagi. Orang dah azan dah di masjid. Apa kata Anas? Kalau saya pergi ke masjid sholat, balik lagi kemari tanggung hanya untuk 1 batang. Udahlah saya selesaikan segini. Ya, selesai segini. Dulu kan tidak
bisa di kebun. Tidak ada, paling adanya onta, paling adanya kuda, ya. Jadi Anas bin Malik menyelesaikan dengan cepat. Yang satu waktu lagi dia pergi ke masjid. Apa yang didapatkan di masjid? Dia dapatkan pas dia mendekati pintu masjid, orang sudah Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nangis Anas bin Malik. Semasjid mendengarkan dia terjatuh ke lemah dan dia menangis. Dia menyesal. Dalam tangisannya dia berkata, ya laitani lam talidni ummi. Aduhai kiranya aku tak pernah terlahirkan ke muka bumi. Penyesalan yang dalam. Lalu dia berkata, ya Allah, aku menyesal. Ya Allah, ampuni aku. Ya Allah, aku wakafkan untuk agamamu. Kurma yang telah melalaikan hamba dari sholat berjamaah. Coba Pak, masuk satu kali saja, ya, langsung dia wakafkan satu kebun kurma terbaik di tempat yang strategis. Jadi itu menandakan apa? Menandakan keseriusan mereka memandang sholat berjamaah. Serius. Nah, kita hadirkan sifat itu, tuan-tuan. Sesibuk apa kita di kantor, sesibuk apa kita sedang dinas, sesibuk apa kita sedang rapat, sesibuk apapun kita, sholat berjamaah adalah harga hidup saya. Jika saya tidak berjamaah, bebek saya tidak hidup. Itu Pak, itu karakternya para sahabat. Mungkin Bapak semua kenal siapa sahabat Nabi yang buta? Ibnu Ummi Maktum. Beliau sudah tua. Di masa tuanya dia datang pada Rasulullah, ya Rasul, biasanya kan kau melihat saya selalu berjamaah di masjid. Ya, sekarang ya Rasulullah, saya minta dispensasi, berikan saya khusus dengan ya Rasulullah. Apa Rasulullah? Kau lihatlah saya sudah makin tua, tubuh saya makin bulat dan kambuh. Saya pun buta, rumah saya 2 kelurahan dari sini. Sementara yang biasa menuntun saya ke masjid dan pulang kampung ya Rasulullah tidak bisa lagi mendampingi saya. Ya Rasulullah, berilah saya keringanan, sholat 5 waktu saya di rumah saja lagi. Udah tua, buta, tubuhnya kabur, jarak rumahnya 2 kelurahan. Dan ada beberapa lembah yang berbahaya badan dan berpisah. Ya Rasulullah, berilah aku keringanan, sholat di rumah saja di bawah. Rasulullah pun merenung sejenak dan antara fakta, kenyataan dan rasa kasihan bersatu. Lalu Rasulullah mengangguk, baiklah, khusus untuk kamu silakan sholat di waktunya di rumah. Senanglah Ibnu Ummi Maktum, wajahnya ceria. Dia pun berbalik dalam keadaan hatinya merasa ringan. Tapi Rasulullah kemudian menghentikannya. Wahai hamba Allah, ketika kumandang azan di masjid, suara azan itu sampai tidak ke rumah kamu? Sampai ya Rasulullah. Kalau begitu wajib kamu tetap ke masjid. Wajib kamu tetap ke masjid. Bagaimana dengan kita yang zaman ini ada sepeda motor, yang zaman ini ada mobil? Apa alasan kita untuk sholat tidak ke masjid, tuan-tuan? Apa alasan kita? Ya, gitu dari ini. Apalagi di akhir zaman, wahai Bapak Ibu, tidak ada kekuatan amalan yang mengalahkan sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Justru di zaman fitnah ini ada isu-isu yang tak boleh berjamaah di masjid. Udah hanya nanti kalian kenal. Di dalam hadis Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, bila datang wabah dari langit, penyakit menyebar dan menular, Allah jamin seluruh ahli masjid amankan mereka, seluruh ahli masjid lindungi mereka. Ada makhluk-makhluk Allah yang namanya virus, COVID dan sebagainya yang bisa menyerang ahli masjid. Ini jaminan Allah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ke masjidlah. Di akhir zaman ini kekuatan yang paling kuat itu adalah berjamaah masjid. Tirulah para sahabat, begitulah gaya mereka. Yang kedua, tilawatul Quran. Yang kedua, para sahabat itu tilawatul Quran. Tilawah itu beda dengan tilawah. Tilawah itu artinya membaca. Kalau tilawah itu beda. Tilawah
ketiga, berlomba-lomba memahaminya. Dan yang keempat, berlomba-lomba mengamalkannya. Dan yang kelima, berlomba-lomba menyampaikannya. Ini yang tilawah, saya ulangi. Apa itu tilawah? Yang pertama, memperbaiki cara membaca Al-Quran. Dan yang kedua, berlomba-lomba membaca dan menghafal Al-Quran. Yang ketiga, berlomba-lomba memahami isi Al-Quran. Karena tidak tulis alaihim ayatun zadat iman. Ketika dipahamkan kepada mereka, ketika dibacakan, diuraikan, dipahamkan kepada mereka ayat Allah, bertambahlah imannya. Kalau sekedar dibaca saja mana ada bertambah, tapi kalau diuraikan, dipahamkan baru bertambah iman. Betul tidak? Zadat iman. Jadi arti tilawah diuraikan artinya, dipahamkan maksudnya, dan diamalkan. Berlomba-lomba mengamalkannya. Yang kelima, berlomba-lomba. Saya kata Abdullah bin Mas'ud, kami tidaklah belajar kecuali 10 ayat dari 10 ayat. Setiap kami sudah hafal ayat itu, kami paham maksud dan isinya, kami langsung berpacu dan berlomba-lomba. Siapa di antara kami yang paling duluan sudah mengamalkannya? Bila kami semua sudah mengamalkannya, baru kami mempelajari 10 ayat lagi. Itu tuan-tuan, 10 ayat. Jadi Al-Quran itu petunjuk. Sekarang kita alhamdulillah fenomena akhir-akhir ini sejak 2016 sudah mulai bertumbuhan tahfiz Quran. Senang kita tentunya. Kita bangga, kita bahagia kalau anak-anak kita mulai mentahfiz Al-Quran, menghafal Quran. Bangga kita, bersyukur kita, betul ya Pak ya. Tapi yang harus lebih digalakkan daripada itu semua adalah memahami isi Al-Quran dan berlomba untuk mengamalkannya. Masalahnya kalau menghafal Quran, tidak semua anak punya talenta itu. Tidak semua generasi sanggup menghafal, tapi semua orang pasti bisa memahami Al-Quran. Semua orang pasti sanggup mengamalkannya. Dan tujuan utama Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk hudan linnas wa bayyinatin minal huda. Betul Pak? Tujuan utama Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk pembimbing hidup manusia. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini tujuan utamanya. Jadi kalau menghafal, saya kan bukan pondok tahfiz sekarang. Pondok tahfiz, saya sudah yakin setelah 6 tahun menjalani, saya yakin penuh tidak semua anak punya kemampuan menghafal, tapi semua orang, semua anak sanggup memahami. Dan mereka ketika dibimbing mengamalkannya, mereka semuanya bisa. Oke, jadi ini generasi kedua. Setiap tuan-tuan yang mulia, setiap ibu-ibu berazam dari sekarang. Berazam, saya harus tamatkan pemahaman dari Al-Baqarah sampai An-Nas, Al-Fatihah sampai An-Nas. Mungkin kalau saya tanya sekarang, bapak-bapak, ibu-ibu, sudah ada yang dah tamat mengkaji atau bermajlis dengan ulama ahli tafsir, mengkaji tafsir Al-Quran 30 juz, sudah pernah tamat belum? Nah, kalau ayah kita tanya, udah khatam Quran dan sering. Udah khatam Pak, alhamdulillah sudah. Satu Ramadan karena 2 kali khatam, ya kan? Tapi kalau ditanya pernah khatam mengkaji tafsir Al-Quran, kita berutang besar. Kita berutang besar dalam hidup ini, di mana harusnya kita sudah khatam. Kita sudah khatam, udah selesai, ulang balik. Karena makin berulang-ulang makin kuat. Dan tujuannya apa? Untuk menghatamkan tafsir Al-Quran itu diamalkan. Untuk diamalkan. Dan itu gaya hidupnya para sahabat, tuan-tuan. Mereka dapat Al-Quran untuk diamalkan. Dua kalau ya, dua. Tiga, yang nomor 3 lagi. Ittiba'us sunnah.
Ya, seluruh sahabat itu sangat kemaluan mereka mengikuti dan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka nggak pakai diskusi, nggak pakai musyawarah dulu. Kita amalkan nggak sunnah Nabi dia? Kita amalkan nggak ya sunnah itu? Mereka langsung contoh, mereka langsung tiru. Bagi mereka masuk akal atau belum masuk akal sekarang, yang penting Rasulullah melakukannya, mereka masih lakukan. Itulah style para sahabat. Saya contohkan yang paling menarik di dalam hadis Sahih Bukhari. Rasulullah sedang imami orang dalam sholat. Dan zaman Nabi itu kan masjid belum pakai keramik ini kan. Jangan kan keramik, dicor aja pakai semen belum. Jadi masjid dulu gimana? Masih tanah pak lantainya. Ya. Lah seluruh sahabat itu sholatnya pakai sendal, pakai sepatu. Termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat Rasulullah mengimami sholat, malaikat Jibril membisikkan, ya Muhammad, di perumpahmu tadi ada najis hewan yang haram dimakan. Sedang kena najis. Mendengarkan itu, Rasulullah langsung mengambil sendalnya dan melemparkannya ke depan. Ya, melemparkannya. Ketika Rasulullah Assalamualaikum, kaget Rasulullah. Kenapa? Numpuk sendal sebelah kanan semua. Ternyata karena para sahabat di belakang sebagai makmum, Rasulullah melemparkan sendalnya, mereka lemparkan juga sendal mereka semua. Ini bukti bahwa para sahabat itu tidak banyak tanya. Asal Rasul buat, mereka buat. Mereka ingin bersama Rasulullah kelak dalam surga, maka mereka pun meniru Rasulullah apa adanya. Itu gaya para sahabat. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin tidak bersama Rasulullah kelak dalam surga ya, ingin ya, maka tiru Rasulullah apa adanya. Rasulullah itu manusia, dia memakai pakaian, tiru pakaian Rasulullah. Itu pakaian Arab. Tidak, saya mengatakan itu pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cinta Rasulullah, tiru pakaian. Cara Rasulullah bicara dengan orang lebih tua, bagaimana Rasul bicara kepada sesama besar, bagaimana Rasul bicara dengan anak kecil, bagaimana Rasul mendidik generasi yang masih remaja dan sebagainya. Maka kita bergerak di bidang apa saja, Rasulullah sebagai teladan kita. Tiru Rasulullah apa adanya. Oh, di zaman sekarang kan ada bros gigi. Rasulullah menganjurkan pakai siwak. Maka belilah siwak, bersiwaklah. Dalam siwak barokah, dalam siwak ada doa para malaikat, di dalam siwak ada kesembuhan bagi lambung, di dalam siwak dan sebagainya. Bukan tak ada gosok gigi dari Persia zaman Nabi. Bukan tak ada odol dari Romawi. Ada. Tapi Nabi tak pakai itu, Nabi pakai siwak. Pakailah itu. Sampai begitu kan? Ya, fanatiklah dengan sunnah Nabi sampai kepada amalan-amalan ya, termasuk puasa Senin Kamis, termasuk duha, termasuk tahajud, sholat sunat qabliyah dan sebagainya. Itu Pak. Ini yang nomor 3, nomor 4 dan sifat utama para sahabat yang kita start menirunya dari sini dulu. Yang keempat, mulazamatul atau luzumul jamaah. Sahabat itu nggak mau sendiri-sendiri, dia maunya berjamaah. Kita semua, apapun nama kelompok kita, silahkan selama itu ahlus sunnah wal jamaah. Tidak ada masalah. Di Indonesia ada Nahdlatul Ulama, di Indonesia ada Muhammadiyah, di Indonesia ada Wahdah Islamiyah, di Indonesia ada Jamaatul Tabligh, di Indonesia ada macam-macam namanya. Harus jamaah semua itu ya. Maka letakkan diri kita salah satu di dalamnya, tapi yang di luar kelompok itu tetap saudara kita. Kita cintai mereka, kita muliakan mereka, kita doakan mereka, kita tolong mereka, dan kita saling menguatkan dan menegakkan agama bersama-sama dengan mereka. Jadi jangan sendiri-sendiri. Nggak mau apa? Nggak mau masuk kelompok manapun sekarang. Terus gimana? Kamu mau sendirian? Ya, saya nunggu Imam Mahdi aja. Kalau nanti Imam Mahdi dan muncul, baru saya mau bergabung. Itu baru jamaah sejati akhir zaman yang layak saya bersatu di dalamnya. Kalau sekarang ente mau sendirian, ya, ente akan digarap oleh setan. Setan hanya akan menguasai, mendapatkan sesiapa yang berpisah daripada jamaah. Jadi jangan pernah tidak berjamaah. Apapun nama jamaahnya, masukilah di dalamnya, setialah di dalamnya, bekerja keras
Ini tangan, ini kepala. Di kepala ada mata, ada telinga, namanya beda-beda. Tapi walaupun berbeda, fungsinya juga beda-beda. Mereka bersatu, dipersatukan oleh satu tubuh. Setelah itu diinstruksikan oleh hati. Dewan penasehatnya adalah akal, petunjuknya adalah Al-Quran dan Sunnah. Kita laksanakan, kita bisa tubuh tuan-tuan. Jangan sampai kita berdiri sendiri saja, kita lemah. Tangan berbangga-bangga, kalau ada saya, kalian bisa berapa? Saya lah tangan kanan Islam ini. Tangan kiri apa fungsinya? Tangan kiri mau sama-sama juga. Kaki kanan, kaki kiri mau sama-sama juga. Tidak baik begitu. Kita tolong saling menghargai yang satu dengan yang lain. Kalau ada oknum-oknum yang jahil di kelompok tertentu, tutup aja telinga kita, Pak. Kita tahu bahwa komunitas ini sebenarnya baik. Hanya oknum-oknumnya saja yang kebablasan. Sudah begitu prinsipnya. Baik. Terus yang kedua, terakhir, al-jihad fi sabilillah. Seluruh sahabat itu bercinta sejati jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah dalam artian perang, angkat senjata. Sahabat-sahabat itu tergila-gila, Pak, kalau mendengarkan ada seruan jihad, kayak itu surga sedang terbuka lebar selebar-lebarnya. Karena memang seluruh sahabat sudah tahu siapa yang pergi berjihad, kena debu jihad saja diharamkan dia neraka. Allah, kena debu jihad aja udah haram untuknya neraka. Apalagi sempat satu tetes darahnya keluar dalam rangka jihad fisabilillah, seluruh dosanya masa lalu, seberapa besar dosa itu kecuali utang, Allah akan bersihkan. Allah akan mampunkan, Allah buktikan semua. Apalagi sempat dia syahid di medan tempur, kaum muslimin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sampai dia syahid. Bukan saja dia pasti masuk surga tertinggi, tetapi dia juga punya wewenang membantu 70 keluarga dan karib kerabatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi seluruh para sahabat itu, sekarang mungkin tumbuh pertanyaan di dalam hati tuan-tuan dan ibu-ibu yang kami cintai. Ustaz, di Indonesia kan lagi tidak perang nih. Di Indonesia kan lagi tidak perang. Jadi kita mau jihadnya di mana? Ke Palestina kami nggak sanggup. Ke Syam kami juga nggak jelas mau gabung dengan siapa. Lagi pula kami nggak pandai bahasa Arab. Bahasa Inggris juga belepotan. Jangan-jangan kami jadi beban aja di sana. Lalu kami mau jihad di mana? Kami mau nih. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitab Majmu' Fatawa, ensiklopedia fatwa, beliau mengatakan, bila tidak ada jihad yang sedang terbuka, maka buatlah berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buatkan berinfak. Apa infaknya untuk dakwah, infaknya untuk pesantren, infaknya untuk kegiatan-kegiatan keagamaan yang akan mencerdaskan umat, untuk tegaknya amar bil ma'ruf nahi 'anil munkar, untuk tegaknya pondok-pondok pesantren dan sebagainya. Maka berinfaklah. Di sisi yang sama, latih terus kesehatan fisikmu sehingga engkau senantiasa dalam keadaan prima. Kapan-kapan ada panggilan Allah untuk bela negara, bela agama, bela Islam, kita sehat, kita kuat, kita siap tampil. Itu baik. Ya, baik. Itu saja saran kami di subuh hari ini. Itulah nasihat kita. Masih ingat tidak yang pertama tadi? Masih. Apa tadi yang pertama? Sholat berjamaah. Jadi ibu bertanya, Buya, kami yang ibu di mana? Di masjid juga kan kami sholat berjamaah. Kata Rasulullah, jangan dilarang ibu. Kalau ada ibu mau berjamaah ke masjid, silakan saja mereka. Selama aman, pergi saja ke masjid. Tidak apa-apa, Bu. Tapi ibu-ibu komitmen sholatnya di rumah dalam keadaan tepat waktu. Sama ada ibu berjamaah atau tidak berjamaah, pahala ibu tetap sebesar bapak-bapak yang datang ke masjid, bahkan lebih banyak. Ya, caranya tepat waktu, Bu. Jangan udah dekat waktu asar baru sholat zuhur, itu marah itu. Ya. Sholatnya bukan on time, tapi sholatnya in time. Yang disuruh itu adalah on time. Ya, baik, kita mau pada di video yang dan yang kedua apa? Tilawatul Quran. Perbaiki cara baca Quran kita, lalu rajin-rajinlah banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Yang kedua, hafalkan Al-Quran, berlomba-lomba dengan yang lain. Siapa yang paling banyak menghafal Al-Quran? Yang ketiga, memahami, mentadaburi, mengkaji tafsirnya. Lalu berlomba-lomba. Yang keempat, mengamalkannya. Dan yang kelima, mendakwahkan.
menyampaikannya. Ya, ini tilawatul Quran yang kedua. Terus yang ketiga apa lagi? Ittiba'us sunnah. Ikutilah keteladanan Rasulullah dalam hal apa saja apa adanya. Fanatiklah kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari penampilan sampai kepada sifat, sampai kepada amal ibadah beliau, tiru semuanya, ceplak apa adanya. Ya. Yang keempat apa? Luzumul jamaah. Pastikan kita berada di dalam salah satu jamaah sampai Islam kembali di dunia. Jamaah terbesar itu adalah khilafah Islamiyah. Baru kita gabung. Sekarang ada khilafah Islamiyah di kelompok komunitas kecil yang ada di negara kita lah. Gabung kita ke dalamnya. Omah kita di situ, setia kita di sana, tapi kita cintai saudara kita yang di luar. Jamaah kita paham, muliakan mereka, hormati mereka dan sebagainya. Terakhir, jihad fisabilillah, barakan api jihad itu dalam dada. Bila engkau menginginkan ya Allah untuk bela agama, bela negara, bela bangsa, bela Islam, aku akan ambil jiwa raga untukmu ya Allah. Gitu ya. Nah sekarang sebelum itu ada apa yang kita lakukan? Perbanyak infak, kuatkan sedekah untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Di waktu yang sama sehat terus fisiknya. Jaga vitalitasnya. Semoga bermanfaat. Tausiah dan nasihat kita di pagi hari ini. Ini adalah pertemuan kita yang pertama dan mungkin sekaligus ini menjadi pertemuan terakhir kita. Karena seperti disampaikan Ustaz yang kita cintai barusan, saya sudah berazam semua jadwal saya penuhi sampai akhir Maret. Setelah itu April awal seterusnya saya tidak lagi menerima undangan dari manapun saja. Saya akan fokus mendidik generasi umat yang dipercayakan oleh umat Nabi Muhammad pesantren kami. Jadi saya akan terangi santri-santri sampai mereka menjadi orang-orang yang terbaik, menjadi generasi seperti para sahabat, menjadi ulama-ulama rabbani yang ahli ijtihad, menjadi orang-orang yang berakhlak karimah, memiliki ibadah yang hebat, akidah yang mantap, sehingga anak-anak dan generasi yang dititipkan pada kami selesai dari pesantren, mereka sudah dalam seperti surah Taubah 100, sudah seperti para sahabat hendaknya. Jadi kalau tidak begitu, saya asik keluar terus, seminggu keluar 3 hari, seminggu keluar 3 hari, dan ini menjadikan saya tidak bisa maksimal menerangi anak. Jadi azam saya dah bulat. Kalau ada Bapak Ibu ingin berjumpa, ingin mendengar kajian saya, gampang, beli aja paket